Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bocah laki-laki mengemis untuk membayar pemakaman ibunya. Seorang pria tunawisma datang padanya untuk mengungkap kebenaran. Dikutip dari erabaru.net, David yang berusia 8 tahun sedang mengemis uang di luar mal ketika dia melihat seorang pria tunawisma menatapnya untuk waktu yang lama. Dia lari karena mengira orang ini berbahaya. Tetapi tunawisma itu menangkapnya dan menjelaskan sesuatu yang mengejutkan tentang masa lalunya. David Donaldson berdiri di depan mal kota dan tidak bisa menahan air matanya. Wajahnya penuh dengan air mata dan kebanyakan orang hanya meliriknya sebelum akhirnya berjalan melewatinya. Dia ada di sana untuk mengumpulkan uang untuk pemakaman ibunya. Ibu David telah meninggal setelah lama berjuang melawan kanker dan rumah duka sedang menunggu pihak keluarga melunasi tagihannya. Manajer khawatir tentang anak itu, tetapi David telah berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa pamannya akan segera datang dan akan membayar semuanya. Sayangnya David tidak lagi memiliki keluarga. Dia tinggal di apartemen itu, tetapi uang sewanya akan segera jatuh tempo. Dia tidak akan mampu membayar dan orang lain akan segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka akan menelepon layanan anak dan dia akan dimasukkan ke dalam sistem. Dia benar-benar tidak mau itu terjadi. Jadi dia berada di mal untuk meminta uang kepada orang-orang. Beberapa pelanggan mengenal bocah lelaki itu karena dia juga pernah mencoba mengumpulkan uang sambil merawat ibunya. Mereka memberinya 1 atau 2 euro sebelum menelepon polisi. Beruntung David berhasil melarikan diri dari mereka. Tapi sekarang ibunya sudah pergi dan dia pantas mendapatkan pelayanan yang baik. Jadi sekali lagi dia berdiri di luar dengan tanda di mana dia menulis apa yang dia butuhkan. Setelah terisak lama, David mengeringkan air matanya, berpikir bahwa mungkin orang menghindarinya karena dia menangis. Dia membutuhkan uang, jadi dia harus berani dan berdiri. Tetapi ketika dia menggunakan tangannya untuk membersihkan air matanya, David melihat seorang pria asing. Seorang pria memandangnya dari seberang jalan, tatapannya terlihat gelisah. Pria itu mengenakan pakaian compang-camping dan jelas dia tunawisma. David takut bahwa dia akan segera menjadi seperti dia. Tapi pikiran yang lebih menakutkan terlintas di benaknya. Bagaimana jika dia ingin mencuri uangku? Tidak, ibuku membutuhkannya. David mengambil topinya dari lantai tempat orang-orang menjatuhkan uang receh dan mulai menghitung. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam sakunya dan mengangkat kepalanya untuk melihat pria itu menyeberang jalan dan berjalan lurus ke arahnya. Darah bocah itu membeku di nadinya, tetapi dia harus berpikir cepat. Pada saat itu dia bangkit dan berlari. Dia mendengar langkah kaki berat dari pria yang mengejarnya dan pria itu berteriak, "Tunggu, aku ingin berbicara denganmu." "Tidak, itu uang ibuku. Pergi," David balas berteriak, tapi tidak memperlambat langkahnya. "Aku tidak menginginkan uangmu, nak. Tolong hentikan," kata pria itu. Bocah itu tidak mendengarkan, tetapi sayangnya dia menemui jalan buntu dan tidak bisa melarikan diri. "Tolong Pak, uang ini sangat penting. Ibuku baru saja meninggal dan aku harus membayar biaya pemakamannya," pinta David kepada pria tua itu sambil menangkupkan tangan kanannya di saku kanan tempat dia menyimpan uang itu. Pria itu berhenti dan perlahan berjalan ke arahnya. David bisa melihat kondisinya yang kotor dan kemejanya yang compang-camping, tapi wajahnya samar-samar familiar. Dia juga memiliki mata yang baik. Mungkin dia tidak berbohong. "Aku tahu ibumu bernama Maria. Siapa namamu?" kata pria itu. "David Donaldson." Pria itu memejamkan matanya dan mengangguk. Kemudian dia melihat ke bawah dan David bisa mendengar nafasnya yang berat. "Ya ampun,
bisik pria itu dan mulai menangis. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mengenal ibuku?" tanya David mengambil langkah kecil ke arah pria itu. "Ya, aku mengenalnya," jawab pria itu. "Tapi aku tidak percaya dia sudah meninggal." "Apa?" tanya David. "Maria, maksudku ibumu adalah pacarku sekitar 9 tahun yang lalu. Namaku Charlie Donaldson," jawab pria itu sambil menatapnya. David bisa melihat air mata di matanya dan kesedihan di wajahnya. "Mengapa Anda memiliki nama belakang saya?" tanya David. Meskipun anak itu hanya berusia 8 tahun, dia tidak bodoh. Dia sudah menebak alasannya. "Aku cukup yakin, aku ayahmu, Nak," pria itu mengungkapkan. "Oke, jadi kamu tidak mau mengambil uangku," tambah David hanya untuk memastikan. Charlie tertawa pahit dan berkata, "Tidak, David, saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya dalam kondisi dan situasi yang sulit dan karena itu saya menjadi tunawisma. Tetapi saya tidak akan mengambil uang dari seorang anak. Selain itu, Anda harus membayar uang pemakaman Maria, bukan? Dikatakan begitu pada tanda yang kamu tulis." "Ya, itu mahal," kata bocah itu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan satu tangan. "Aku ingin bertanya sesuatu yang lain. Kamu tinggal dengan siapa? Bibi atau paman?" tanya Charlie. "Tidak dengan siapapun," jawab David. "Maria bilang dia punya saudara perempuan," Charlie menjelaskan. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan menatap langsung ke anak itu. "Tidak, aku belum pernah bertemu siapapun. Atau mungkin mereka tidak tahu bahwa ibu meninggal," lanjut David tidak tahu harus berkata apa lagi. "Dan mengapa Anda berada di jalan? Bukankah kantor kesejahteraan pemuda seharusnya menerima Anda?" kata Charlie pada David. "Saya berbohong kepada beberapa orang. Saya memberitahu mereka bahwa paman saya akan segera datang," jawab David. "Tapi tiba-tiba dia jadi penasaran. Jika kamu adalah ayahku, mengapa kamu tidak ada dalam hidupku?" Ceritanya panjang. Charlie memulai, mengungkapkan bahwa dia melarikan diri ketika Maria memberitahunya bahwa dia hamil. Dia tidak mau bertanggung jawab, tapi itu akhirnya menjadi hal terburuk yang pernah kulakukan. Karena membuatku terlibat dengan beberapa orang jahat. Seharusnya aku tinggal bersama ibumu dan menjadi ayah bagimu. Mereka terus berbicara dan bahkan tertawa kecil meskipun situasi mereka menyedihkan. Akhirnya David punya ide. "Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku agar aku tidak diambil darimu? Tetapi dengan syarat kamu mendapatkan pekerjaan dan membantuku. Aku masih anak-anak, tanpa orang dewasa tidak ada yang bisa kulakukan tanpa membangkitkan kecurigaan," kata David. "Apakah kamu yakin? Apakah kamu punya rumah?" tanya Charlie. "Apartemen, tapi sewanya jatuh tempo pada akhir bulan. Aku tidak punya uang. Aku masih harus membayar pemakaman ibu," lanjut David. Charlie memikirkan hal ini selama beberapa menit. Dia tidak punya rumah dan tidak tahu cara membesarkan anak. Tapi dia tidak bisa menolak tawaran itu. Jadi dia pindah dengan David dan sekarang dia punya alamat, dia bisa melamar pekerjaan. Bersama-sama mereka mengumpulkan cukup uang untuk pemakaman Maria dan mereka terikat ketika Charlie menceritakan kisah waktu mereka bersama. David menjawab dan menceritakan semua hal yang telah mereka lakukan bersama. Akhirnya Charlie menemukan pekerjaan dan beberapa minggu kemudian membayar sewa karena pemiliknya telah memberi mereka penangguhan hukuman. David bisa kembali ke sekolah daripada mengemis sedekah setiap hari. Mereka akhirnya menganggap satu sama lain sebagai keluarga, meskipun mereka bertemu dalam situasi yang paling aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.